Oke, halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Starboy YouTube channel Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya teman-teman, berbagi pengalaman ganti oli mesin dan engine oil flush atau engine flush ya teman-teman. Kali ini saya menggunakan oli dari Motul tipe skuter Power LE 5W40. Kenapa saya pilih oli ini? Karena ini cocok untuk matic Yamaha ya teman-teman, karena yang pertama sudah full sintetis, kekentalannya juga memadai karena standarnya yaitu 10W40, ini 5W40 artinya lebih encer, cocok untuk motor yang sudah bore up atau naik mesin ya teman-teman, agar performanya makin ngacir. Kapasitasnya oli 1 liter dan kita nanti akan masukkan semua, karena kapasitas oli dari Arox standarnya 900 ml, karena mesin saya sudah naik saya kasih 1 liter dan saya menggunakan engine flush atau oli pembersih ruang bakar mesin ya teman-teman, biar performanya lebih maksimal. Oke, yang pertama kita masukkan dulu engine flushnya ke dalam mesin, kita tuangkan aja. Oh ya, untuk warna engine flushnya sendiri bening ya teman-teman, tidak berwarna, agak kekuningan dikit, dan kapasitasnya hanya 30 mili atau sedikit sekali ya teman-teman. Kita masukkan dulu ke dalam mesin. Sambil kita masukkan ke dalam mesin, kita bahas sedikit tentang oli Motul ya teman-teman. Karena alasan kenapa saya pilih oli Motul tipe skuter Power LE dibanding Motul yang hijau atau yang 1030 itu nggak cocok ya teman-teman untuk motor Yamaha, cocoknya untuk motor Honda. Tapi untuk motor Honda sendiri bisa kok menggunakan oli Motul yang skuter Power LE ini, karena lebih bagus, sudah full sintetis, ketimbang yang hijau itu belum full sintetis ya teman-teman, atau masih semi sintetis. Saya merekomendasikan ini untuk motor matic Yamaha, Honda, juga Suzuki ya teman-teman kalau punya, karena olinya bagus dan dari brand image yang sudah memiliki reputasi yang bagus. Walaupun sekarang banyak oli-oli lokal yang kualitasnya juga tidak kalah ya teman-teman, tapi kali ini saya memilih yang sudah pasti bagus. Oke teman-teman, kita udah berada di luar ya, kita hidupin, kita panasin sekitar kurang lebih 5-10 menit ya teman-teman, dalam keadaan langsam, jangan digas-gas ya teman-teman. Oke, kita mulai nyalain, kita starter ya teman-teman. Cukup dibiarin aja sekitar 5-10 menit dalam keadaan langsam. Sekalian kita walk around motor aerodnya ya teman-teman. Cuman biasanya nanti kendalanya motornya susah langsam ya teman-teman, kalau udah 2-3 menit biasanya mati sendiri, itu nanti kita hidupin lagi aja. Oke, kita tunggu ya teman-teman sampai nanti kita buang olinya dan kita ganti baru dengan Motul Power Scooter LE atau low emission. Oke, alasan selanjutnya kenapa saya pilih oli Motul ini, karena yang pertama ya teman-teman, oli ini sifatnya itu pembersih ya teman-teman, atau mengandung deterjen yang bisa membersihkan kerak-kerak mesin, bekas-bekas pembakaran dari mesin itu sendiri. Karena sifatnya membersihkan, jadi saya sarankan teman-teman penggunaannya beberapa kali dulu ya teman-teman, sekitar 1-2-3 kali. Ketika 3 kali pemakaian, saya yakin teman-teman akan merasakan sensasi atau manfaatnya, karena ketika masih 1 botol 2 botol pertama itu biasanya untuk membersihkan mesin itu sendiri. Ketika sudah masuk ke botol ketiga, atau saya sarankan teman-teman ganti oli setiap 1000 km sekali ya teman-teman, atau 1 bulan sekali, itu teman-teman akan merasakan manfaatnya, yaitu mesin lebih responsif, lebih halus, suara mesinnya juga, mesinnya sendiri memiliki daya tahan yang bagus ya teman-teman jika mesinnya standar. Karena motor saya sudah bore up-an, saya sarankan untuk mesin-mesin yang sudah naik spek itu di angka 500 km sekali ganti. Untuk
kali ini saya juga sedikit telat ya teman-teman untuk ganti olinya, kayak karena saya baru ganti setelah 1000-an kilometer. Nanti teman-teman kita lihat berapa sih sisa oli yang ada di dalam mesin saya setelah saya tap. Kali ini saya ingin top up dulu oli barunya ke dalam mesinnya. Stay tune ya teman-teman. Oke, kali ini saya memasukkan semua kapasitas oli dalam botolnya, yaitu 1 liter ya teman-teman, ke dalam mesin. Karena untuk jangka panjang atau kebutuhan mesin saya juga memerlukan oli yang cukup banyak ya teman-teman, karena panas mesin membuat cepat nguap sih. Entah yang bikin nguap dari spek mesin saya atau emang Yamaha-nya yang vampir oli ya teman-teman, saya juga kurang paham. Karena kapasitas sisa olinya biasanya kurangnya lebih cepat ya teman-teman dari yang saya kira. Oke, kita masukkan dulu olinya ya teman-teman. Setelah oli baru naik atau sudah terisi semua, silahkan teman-teman untuk jangan lupa tutup kembali baut-bautnya ya teman-teman, sampai sekiranya kuat, jangan terlalu kencang biar gak dol bautnya. Selanjutnya kita nanti akan ukur berapa sih sisa oli yang berada di mesin saya ini. Cekidot teman-teman. Oke, kita sekarang berada di saat-saat yang mendebarkan, yaitu kita hitung berapa sih sisa oli yang berada di mesin saya ya teman-teman. Saya biasanya pakai oli bekasnya, dan maaf kalau videonya ngeblur ya teman-teman, karena fokusnya kena tangan saya ngomong-ngomong, jadi kualitas videonya ngeblur. Setelah itu kita isi ke dalam botol bekas tadi yang baru kita isi oli baru, dan kita hitung teman-teman berapa sisa olinya. Dan karena saya telat ganti oli mesin ya teman-teman, jadi sisa olinya yaitu berkisar hanya 500 ml ya teman-teman. Ini saya benar-benar nggak merekomendasiin teman-teman yang mesinnya sudah spek up atau naik spek tapi telat ganti oli teman-teman, akhirnya gini, olinya berkurang banyak. Oke teman-teman, selanjutnya yang kita cek yaitu warming up dan cek engine ya teman-teman. Kita nyalakan mesin dan panaskan sekitar 5 menit biar olinya naik.
Oke, setelah 5 menit langsam kita bisa gebet tipis-tipis ya teman-teman, buat manasin mesin biar sirkulasi olinya lancar dan untuk kepuasan sendiri tentunya teman-teman. Gas.